Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Daniel Fajar Saputra akan membawakan presentasi menggunakan narasi Peca Kuca pada mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi PKL 4107. Baik, pada topik kali ini adalah identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Fokus utamanya adalah melihat hubungan antara fungsi ruang yang direncanakan dengan aktivitas nyata yang berkembang di lapangan. Pokok masalah kajian ini adalah penggunaan ruang kota. Dalam materi tugas disebutkan bahwa pembangunan masyarakat sering tidak selalu sesuai dengan rencana tata ruang. Hal itu dapat berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, ekologi, dan struktur kota. Konsep utama yang digunakan adalah transformasi menurut Doxiadis. Ini adalah konsep Doxiadis. Dimulai dari masuknya fungsi baru ke kawasan lama, lalu berkembang menjadi invasi, dominasi, hingga suksesi ketika fungsi lama tergantikan. Tahap perubahan guna lahan dapat dibaca sebagai proses bertahap. Penetrasi adalah awal masuknya fungsi baru. Invasi terjadi ketika fungsi baru mulai besar. Dominasi terjadi ketika fungsi baru menguasai proporsi ruang. Suksesi terjadi ketika fungsi lama benar-benar tergantikan. Materi tugas membedakan guna lahan dan kegiatan. Guna lahan adalah fungsi dominan kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas nyata yang terjadi pada persil. Karena itu, analisis utamanya adalah melihat kesesuaian antara keduanya. Survei ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Kajian dilakukan dengan memahami sistem guna lahan, melihat variasi kegiatan, dan menilai apakah aktivitas yang muncul di lapangan masih sesuai dengan fungsi ruangnya. Sasaran penelitian terdiri dari 3 hal. Pertama, karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua, variasi kegiatan di dalam suatu guna lahan. Ketiga, kegiatan yang berkembang dalam guna lahan tersebut. Sasaran ini menjadi dasar penyusunan data dan instrumen. Lokasi dan cakupan lingkup kegiatan berada di Kota Bandung. Dalam materi disebutkan bahwa Kota Bandung dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan dan kegiatan survei dilaksanakan selama 1 semester. Cakupan ini penting agar kondisi ruang kota dapat terwakili. Guna lahan yang diamati dapat dikelompokkan menjadi perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran, dan lainnya. Klasifikasi ini membuat data lapangan lebih terstruktur dan mudah dibandingkan antar wilayah. Dalam satu guna lahan, variasi kegiatan dapat berbeda-beda. Kawasan perumahan misalnya tidak selalu hanya hunian, tetapi dapat berisi usaha rumahan, kos, atau warung. Oleh sebab itu, identifikasi harus melihat aktivitas nyata pada persil. Hasil interpretasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori sesuai berarti kegiatan mendukung fungsi lahan, campuran terkendali berarti terdapat fungsi tambahan tetapi belum mengganggu. Tidak sesuai berarti kegiatan berpotensi mengubah ruang atau menimbulkan konflik. Pada slide selanjutnya, ada ketidaksesuaian antara guna lahan dan kegiatan dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, ekologi, serta perubahan struktur kota. Karena itu, peran pemerintah dalam menata guna lahan menjadi penting agar pemanfaatan ruang memberi manfaat sosial yang maksimal. Data yang dibutuhkan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berasal dari observasi lapangan, dokumentasi, koordinat lokasi, dan wawancara singkat. Data sekunder berasal dari RT/RW atau RDTR, peta administrasi, data BPS, serta citra atau peta dasar. Populasi survei adalah seluruh persil, kawasan atau blok kegiatan di Kota Bandung. Karena cakupan kota luas, sampel dipilih berdasarkan wilayah pengembangan, jenis guna lahan, dan intensitas kegiatan agar setiap karakter ruang dapat terwakili. Di sini kita menggunakan perangkat survei. Perangkat survei yang digunakan meliputi form observasi, peta kerja, dokumentasi foto, GPS atau koordinat, pedoman wawancara, dan checklist etika. Instrumen yang seragam penting agar data dari setiap WP dapat dibandingkan. Tahapan ini mempunyai alur
Pelaksanaannya dimulai dari perumusan masalah, kebutuhan data, populasi dan sampel, instrumen, area survei, survei lapangan, pengelolaan data, dan interpretasi. Alur ini membuat pekerjaan lebih sistematis dan hasilnya siap digunakan. Agar kegiatan berjalan efektif, tim perlu dibentuk dengan pembagian tugas yang jelas. Selain itu, perlu proposal kegiatan, perencanaan kebutuhan data, biaya, jadwal, serta perizinan kepada pihak terkait sebelum survei dilaksanakan. Hasil survei perlu divisualisasikan dengan peta sebaran, diagram proporsi, matriks kesesuaian, dan foto lapangan. Visualisasi ini membuat paparan lebih jelas karena audiens dapat melihat pola ruang, komposisi, dan bukti kondisi aktual. Keluaran survei yang diharapkan adalah satu laporan hasil survei yang siap digunakan untuk proses perencanaan berikutnya. Laporan ini membuat basis data, peta visualisasi, interpretasi kesesuaian, dan rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk kesimpulannya, jadi identifikasi guna lahan dan kegiatan penting untuk membaca transformasi ruang kota secara sistematis. Hasil survei membantu membandingkan rencana tata ruang dengan kondisi aktual, lalu menjadi dasar rekomendasi perencanaan dan pengendalian ruang kota di Bandung. Demikianlah presentasi Peca Kuca dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.